Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faraghu amma ba'du. Segenap hadirin hadirat yang menyaksikan pengajian tafsir kali ini, insyaallah hari ini kita akan masuk dan membahas pengajian tafsir Sofatut Tafasir untuk edisi pertemuan ke-154. Dan tadi alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan tasmi' juz 17 halaman 11 sampai 20. Dan insyaallah nanti sebentar lagi kita akan masuk ke tafsir juz 10 surah At-Taubah ayat ke-39 ya. At-Taubah 39. Dan semoga langkah kita, setiap langkah ke tempat majlis ini mendapatkan barokah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai insyaallah sebagai pemberat amal kita di yaumul mizan nanti insyaallah. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya yang menyaksikan secara langsung baik secara live dari Gria Quran Manul Islam Indonesia Asrama Putra, atau maupun barangkali yang menyaksikan melalui alam yang tidak nyata, yang tidak terlihat kasat mata, yaitu online. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan ini ya, kebersamaan dalam bertaklim ini meskipun tidak secara langsung mendapatkan kemudahan dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan kita sangat merindukan beliau. Dan semoga di yaumul kiamah nanti kita tidak termasuk di antara manusia-manusia yang nanti dihalau dari telaga Kausar, dari Haudul Kautsar, karena telah berbuat hal-hal yang baru yang merusak agama ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama. Mari kita mulai dalam pertemuan pagi ini. Kita lanjutkan ayat ke-39 dari surah At-Taubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tangfiru yu'adzibkum adzaban alima. Illa tangfiru, seandainya kalian tidak berangkat. Ini terkait mengenai pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir ya, tiga pekan yang lalu. Karena kebetulan 2 pekan kemarin saya ada acara tidak bisa ngisi ya. Illa tangfiru yu'adzibukum adzaban alima. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegur ya manusia-manusia atau orang-orang yang mereka kaum muslimin yang mereka merasa berat untuk berangkat berjuang di medan perang, atau mereka berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah katakan illa tangfiru, kalau kalian tidak berangkat, yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Wastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain ya. Karena kalian malas-malasan. Ini sunatullah ya. Sunatullah di alam semesta ini, generasi-generasi yang pemalas, generasi-generasi yang tidak semangat, generasi-generasi yang loyo ya, akan diganti generasi yang lebih kuat. Itu sudah termasuk sunatullah ya. Kalau di alam kalau dalam dunia binatang misalkan ada sebuah kaidah al-aqwa huwal faiz, yang terkuat itu adalah pasang pemenang ya. Kalau dalam dunia binatang seperti itu, maka muncullah dalam dunia binatang itu ada namanya
raja hutan. Dari zaman dahulu yang namanya hutan itu rajanya kalau nggak harimau singa ya. Padahal yang namanya hutan itu nggak pernah mengadakan pemilihan umum ya. Tapi mereka sepakat bahwa yang menjadi raja adalah kalau nggak harimau ya singa. Kenapa? Dia yang paling kuat. Nah, dalam dunia manusia maka di sana kekuatan secara fisik itu bukan hal yang paling utama. Tetapi selain kekuatan fisik juga ada kekuatan yang lain ya. Kekuatan secara moralitas, kekuatan secara semangat. Pertama kekuatan secara fisik ya. Umat Islam perlu menjadi umat yang kuat. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan ketika menafsirkan wa'idulakum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan ya, min quwwah. Maka Rasul mengatakan ala innal quwwatar ramyu, ingatlah kekuatan adalah memanah. Karena saat itu memang di zaman saat itu yang namanya orang-orang yang mereka disegani ya, mereka dianggap punya kekuatan, mereka yang pandai dalam ahli memanah ya. Ada sahabat Rasulullah yang dikenal ahli panah, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan. Yang kedua kekuatan secara moralitas, ini perlu juga yang kedua ya. Makanya bangsa yang kuat itu bangsa yang mereka punya yang namanya apa? Punya yang namanya moralitas. Kalau sebuah bangsa umat tidak punya moralitas, maka bangsa atau umat itu akan berjalan menuju kehancuran. Maka seorang penyair bernama Ahmad Shauqi mengatakan dalam sebuah syairnya, fa innamal umamul akhlaqu ma bakiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dan mereka umat itu mereka akan tetap menjadi umat selama mereka memiliki akhlak. Jadi umat itu dianggap disegani punya kekuatan kalau mereka punya akhlak. Dan ketika akhlak mereka telah sirna, maka umat tersebut akan hancur. Maka ini ya, ini poin yang kedua adalah kekuatan secara moralitas. Yang ketiga adalah kekuatan apa? Setelah tadi pertama fisik, kemudian moralitas, yang ketiga tentu adalah kekuatan secara iman ya. Umat yang kuat, bangsa yang kuat harus punya akidah yang kuat. Dan hidup ini adalah bagian dari bagaimana kita menjaga prinsip itu ya. Orang hidup itu nggak bisa ya. Kalau orang sering mengatakan anak-anak dimanja, kemudian muda foya-foya, tua karaya, mati masuk surga, itu teorinya orang yang pemalas ya. Tetapi hidup adalah bagaimana kita siap berjuang ya. Makanya Ahmad Shauqi mengatakan innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya kehidupan adalah aqidatun, sebuah prinsip, wa jihadun, dan sebuah perjuangan. Orang hidup itu tandanya dua ya. Pertama punya prinsip, dan yang kedua adalah berjuang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kekuatan yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan semangat. Yang tadi saya sampaikan tadi ya. Kita ini umat yang semestinya punya semangat ya. Semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Kalau ada pintu-pintu kebaikan, usahakan garda yang paling depan. Maka Quran sering mengatakan wasari'u, dan bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, segeralah menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduas samawati wal ard, dan bercepat menuju surga yang arduas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi dalam hal kebaikan kita diperintahkan ya untuk segera bersegera-segera, jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena menunda amal kebaikan itu sebenarnya adalah pintu setan ya. Setan itu kan menggoda empat macam ya. Pertama, setan itu menggoda kita untuk tidak mengerjakan amal ketaatan. Yang kedua, setan itu menggoda kita untuk menunda amal kebaikan. Yang ketiga, setan itu menggoda kita untuk beramal tergesa-gesa. Yang keempat, setan itu menggoda kita supaya ketika beramal kita merasa paling baik. Kalau orang sudah merasa merasa amalnya paling baik ya, dia kemudian merendahkan orang lain, dia tidak mau. Maka Rasul mengatakan al-kibru man batiral haqqa wa ghamitan nas. Yang namanya sombong itu orang yang menolak kebenaran dan memicingkan atau tidak mau melihat atau meremehkan manusia. Orang kalau sudah merasa paling baik itu ya melihat orang lain di bawahnya, merasa ilmunya paling baik, merasa ilmunya paling pintar,
merasa paling kaya ya, merasa paling populer ya, merasa paling dan merasa wah-wah paling, itu yang jadi masalah ya. Kemudian kembali ke tadi ya, wala tadurru syai'a, dan kalian tidak akan bisa melemahkan Allah sedikit pun. Artinya orang-orang yang mereka lemah sekali, mereka yang tidak mau berjuang untuk kepentingan Islam, itu tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Selanjutnya ayat yang ke-40 ini bicara mengenai peristiwa Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan menuju hijrah ke Yasrib bersama sahabat beliau, namanya siapa? Ada yang tahu? Ketika Rasul hijrah bersama siapa? Abu Bakar ya. Beliau hijrah ke Yasrib itu melewati tempat yang tidak biasa. Jadi saat itu kebanyakan orang-orang kalau dari Mekah ke Yasrib itu melewati jalan tertentu, dan Rasul memilih jalan yang lain yang lebih sulit ya. Beliau kemudian melewati yang namanya Gua Sur. Gua Sur ini guanya ada pegunungan yang tinggi, kemudian guanya di paling atas ya. Ini untuk naiknya sangat sulit. Jadi kalau orang sampai sana itu termasuk ibaratnya ngojo ya. Ngojo itu artinya menyengaja. Dan Rasul sampai sana ini. Maka Quran mengatakan illa tansuruhu, kalau kalian semua tidak membantu Rasulullah, faqad nasarahu wa, maka sungguh Allah menolongnya. Jadi Allah yang akan menjaga Rasulullah SAW ya. Kalau membaca sejarah kan ketika Rasul masuk ke Gua Sur itu kan pasukan Quraisy itu mereka mengejar ya, mereka mengejar sampai ke sana. Dan saat itu sahabat Abu Bakar itu khawatir, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat apa yang ada di bawah mata mereka, mereka memandang ke bawah telapak kaki mereka, mereka akan melihat kita. Kata Rasulullah, la tahzan Abu Bakar, kamu jangan sedih, inna Allaha ma'ana. Nanti ada dalam ayat yang nanti kita baca. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dalam waktu secepat kilat sebelum pasukan Quraisy datang ke Gua Sur, ke depan gua ya. Allah perintahkan laba-laba untuk membentuk sarang. Tiba-tiba laba-laba membuat sarang yang di depan gua, dan ada 2 merpati yang di sana dan bertelur di situ. Itu dalam riwayat yang kemudian orang Quraisy datang, mereka mengatakan, lah ini Muhammad pasti di dalam ini. Yang satu mengatakan, enggak mungkin, kalau Muhammad masuk ke situ, ini mesti hancur semua nih, Pak. Laba-laba sama ini kan ada di depan, enggak mungkin dia ke situ. Ini Allah Subhanahu wa taala untuk menolong hambanya yang saleh, hambanya yang Allah cintai, itu dengan berbagai cara ya. Dengan Allah menolong dengan perantara adanya makhluk Allah yang lain, itu laba-laba dan burung merpati yang mereka berada di depan gua. Artinya apa? Kalau kita menolong agama Allah, maka yakinlah Allah akan menolong kita dengan cara apapun ya. Pasti ya Allah menolong kita. Maka lanjutannya, id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mereka mengusir Muhammad, mengusirnya dari Makkah, kemudian Muhammad atau Rasulullah harus hijrah ke Yasrib ya, atau ke Madinah. Nanti ketika beliau sampai sana, Yasrib dirubah menjadi Madinah. Id akhrajahul ladina kafaru tsaniyatnain, ingatlah ketika mereka orang kafir mengusir Muhammad, dan dia termasuk 2 di antara 2 orang, 2 dari 2 orang, tsaniyatnain ya. Karena di sana ada apa? Tidak ada yang ketiga ya. Rasul dan Abu Bakar. Kalau kita beda ya, kalau kita di berduanya ada yang ketiga, setan ya. Ada hadis ya. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali illa wathalithu masyaiton. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wathalithu masyaiton. Tidak ada seorang laki-laki dengan seorang wanita ya, yang berduaan kecuali yang ketiga adalah setan. Dan ini Rasulullah bersama Abu Bakar, enggak ada yang ketiga, enggak ada setannya, karena setan sudah enggak mempan menggoda ini ya. Tidak akan bisa menggoda keduanya, enggak bisa. Idh yaqulu sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad berkata kepada temannya itu Abu Bakar, la tahzan,
engkau janganlah bersedih Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana, Allah sungguh bersama kita. Ini sebuah ini ya. Ini sebuah sesuatu yang semestinya kita pupuk dalam diri kita ya. Kalau kita menolong agama Allah, kita bersama dalam kebenaran, dalam kebaikan, insya Allah di sana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah. Sakinatahu, sakinah itu artinya ketenangan. Ketenangan alaihi kepada Muhammad, wa ayyadahu bijunudin, dan Allah menolongnya dengan tentara-tentara lam tarauha yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi ada beberapa cerita ya dalam beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim, kisah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan para malaikat. Kira-kira di semua peperangan apakah para malaikat ikut turun? Kalau membaca logika ya. Kalau dalam Quran dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca di waktu fajar itu disaksikan. Ini kalau penjelasannya para malaikat mereka menyaksikan ketika sholat, ketika apa? Ketika fajar itu. Kenapa? Tanazzalul malaikat waruh, malaikat dan ruh Jibril ya turun biidni rabbihim min kulli amr, dengan perintah Tuhan mereka. Salamun, selamat, selamat, selamat. Keselamatan buat kalian hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Kalau setelah fajar malaikat sudah kembali ke alam malakut, alam yang lebih tinggi ya. Lah, sama di sini setiap yang namanya kebaikan dalam kita bermaji ilmu misalkan, yakinlah bahwa malaikat di sekitar kita. Tetapi kalau maksudnya artinya adalah malaikat turun dalam sebuah konteks kaum muslim berjuang dalam peperangan, memang semua ya dalam di masa Rasulullah malaikat ikut turun. Cuma yang turun dan ikut perang itu kalau kita mempelajari sejarah itu dalam perang Badar ya. Itu perang yang sangat istimewa ya, perang yang menjadi pembeda antara maju mundurnya kaum muslimin. Maka Rasul di malam perang Badar beliau berdoa, ya Allah, kalau seandainya besok engkau hancurkan kaum ini yang sedikit ini, falan tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini selamanya. Dan Allah memberikan pertolongan ke Rasulullah ya dengan doanya yang beliau sampai menangis ya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Muhammad Rasulullah, Tuhan akan mengabulkan doamu. Karena melihat betapa Rasul berdoa dengan menangis ya. Kita bayangkan ya, beliau ini seorang yang kalaupun beliau ini nggak minta, Quran mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatardo, sampai kamu ridho. Beliau aja yang nggak minta pun dikasih, itu meminta pun dengan nangis. Lah kita ini minta aja belum tentu dikasih, apalagi nggak minta ini. Apalagi berdoanya nggak, tidak dengan suasana yang sangat haru, sangat mengharap. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, Quran mengatakan ud'u rabbakum ya tadarrua wa khufyah. Jadi doalah kalian kepada Tuhan kalian tadarrua, dengan merendahkan diri kalian, wa khufyah, dan dengan samar. Doa itu ya dengan suara yang samar. Doa itu jangan rame-rame. Saya pernah ketika umroh 2017 ya, bersama dengan rombongan sama orang Turki ya di Jabal Rahmah itu. Orang Turki itu mereka pertama ya mereka rame-rame, yang kedua tuh membawa alat horn tuh yang speaker besar tuh. Berarti yang lain nggak bisa khusyuk. Ya dia kepala amir umrohnya buanter deh ya. Akhirnya ini malah mengganggu yang lain. Ini Quran mengatakan tadar khufyah. Doa itu pertama menunduk, yang kedua dengan samar ya. Artinya jangan kemudian doa dengan keras-keras kemudian memamerkan, itu yang jadi masalah. Kecuali kalau memang itu yang datang yang doa banyak orang dan itu satu komunitas, nggak masalah ya. Misalkan komunitas ada, misalkan seperti komunitas Habib Syekh atau yang lain yang masih satu komunitas. Tapi kalau bersama banyak komunitas kemudian masing-masing berdoa, kayak tadi ya jamaah Turki yang dulu umroh itu 2017 ya, itu bawa alat horn yang itu loh, kayak orang mau takbir keliling. Jadi buanter itu ganggu yang lain itu ya. Jadi artinya berdoa pun juga ada protokolnya, jangan sampai mengganggu yang lain ya. Jangan mengeraskan suara kemudian mengganggu orang lain, apalagi mengganggu orang yang tidur ya. Ini sih lebih dosa lagi nih, ini nggak boleh ganggu nih. Kemudian wa ayyadu bijunud dalam taraha, dan Allah membantu Muhammad dengan tentara yang tidak kalian lihat. Kemudian wajah ala kalimat alladzina kafar sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu as-sufla, menjadi rendah. Wa kalimatullahiyal ulya, dan kalimat Allah artinya la ilaha illallah huyal ulya, hiyal ulya, dialah satu-satunya kalimat yang akan al-ulya, akan tinggi. Ini keyakinan kita ya, bahwa kalimat tauhid itu akan menjadi kalimat yang tinggi. Yang terakhir
Wa azizun hakim. Sebagai penutup kajian pagi ini, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat ya. Mari kalian semua sebagai santriwati Kriya Quran Manarul Islam ya Indonesia, jadilah santri yang semangat. Di sekolah menjadi yang paling terdepan semangatnya, nilainya paling baik. Sama di pondok nilainya juga paling baik, tahfidnya dimaksimalkan. Dalam masalah kemasyarakatan sosial ya diperhatikan bagaimana piket hariannya, bagaimana kebiasaan menjaga kebersihan itu dijaga ya. Kita pokoknya dalam hal-hal yang baik harus menjadi yang terbaik ya. Jangan sampai kita kemudian kalah oleh keadaan. Semangat, 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 semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.